Wahana Entertainment yang menawarkan konsep imajinatif yang memadukan konsep bermain yang dijamin seru. Di sini teman juga akan diajak untuk menyelesaikan sebuah misi dan di sini kalian juga berasa jadi time traveler. Karena bukan cuma sekedar bermain tapi ikut jadi bagian dari cerita dan petualangan dari 3 konsep area permainan yang ada di sini. Mulai dari Hall of Chronicles, Kaliki Mountains dan juga The Golden Zeppelin. Halo teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Banyak nih tantangan permainan yang ada di sini. Hal ini dipenuhi dengan instalasi interaktif wahana seru yang membangkitkan imajinasi. Dan Skyward Project ini adalah wahana tematik pertama yang menghadirkan konsep unik dengan sensasi menjelajahi waktu dan tempat. Wahana ini berskala internasional yang akan jadi tempat liburan berbeda dan berkesan karena bukan cuma wahana interaktif tapi juga uji adrenalin. Untuk review dan informasi secara lengkapnya tonton terus uploadan Travel Go kali ini, dan bagi teman yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini di subscribe dulu teman. Follow juga IG dan TikTok travelgo.dtm di sosial media kalian. Bandung dia emang gak pernah ada matinya ya. Ada aja tempat yang bikin kita bolak-balik ke sini. Kalian udah tahu dong wisata baru Bandung Skyward Project yang diresmikan pada tanggal 23 September tahun 2025 oleh Wali Kota Bandung di 23 Paskal. Finally kita sampai juga nih ke sini. Terletak di 23 Paskal Shopping Center. Untuk lokasinya teman tinggal ikutin aja arahan dari Google Map dengan keyword Skyward Project Bandung atau 23 Paskal Shopping Center. Dan pastinya untuk lokasinya ini tuh mudah banget kalian temuin karena Skyward Project ini terletak di rooftop mall 23 Paskal Hyper Square Bandung. Dan ini dia, kita udah sampai teman. Karena lokasi wisata ini terletak di dalam area mall, jadi kita masuk ke area mallnya nih teman. Dan kita pilih area parkir di dekat langit lobby karena katanya area ini adalah area terdekat ke wisata Skyward Project-nya teman. Dan lanjut kita masuk ke area mallnya dulu nih. Untuk Skyward Project-nya ini berada di lantai R atau rooftop satu lantai di atas lantai 3 mall 23 Paskal. Dan dari sini kita udah kelihatan ya area pintu wahananya teman yang disambut sama para petugasnya yang berbaju super rapi. Oh iya, untuk special student pass di sini kalian cuman bayar Rp100.000 bisa main sepuasnya loh. Bahkan untuk kalian para pegawai juga. Untuk syarat dan ketentuannya teman boleh screenshot aja ya. Ada minimum tinggi badan untuk beberapa permainan di dalam, dan untuk tiket masuk Skyward Project ini start from Rp50.000 sampai Rp275.000. Dan di sini kita ambil tiket full access pass, jadi kita bisa bebas main sepuasnya di dalam. Untuk semua area permainan dan untuk pelayanannya di sini tuh baik dan informatif banget sih. Petugasnya ramah dan setelah kita membeli tiket, kita langsung diberikan gelang tiket RFID, di mana gelang ini wajib kita pakai karena akan selalu kita tap untuk setiap permainan wahana yang ada di dalam Skyward Project ini. Dan begitu kita masuk ke area Skyward Project-nya di dalam, ini emang mewah ya areanya. Wisata ini menawarkan daya tarik tersendiri karena mengusung konsep puzzle adventure dan mystery attraction. Di area pertama ini kita disambut dengan petualangan penuh misteri, di mana ini adalah area Hall of Chronicles, di mana area ini kita diajak berpetualang menyelesaikan sebuah misi yang mengangkat cerita kearifan lokal Pasir Kaliki yang menghidupkan kembali sejarah nama kawasan yang konon katanya wilayah ini dinamai karena dulunya memiliki sungai dengan pasir yang melimpah dan ditumbuhi dengan pohon kaliki dengan pucuk daun merah. Elemen sejarah ini diinterpretasikan dalam bentuk permainan bertema gurun pasir serta beberapa zona tematik dengan suasana klasik yang dikombinasikan dengan teknologi modern. Di dalam area ini juga ada beberapa tempat jajanan dan kafe. Area Hall of Chronicles ini adalah ruang seni modern yang dipenuhi dengan instalasi interaktif, dan misi pertama yang mau kita selesaikan di area Hall of Chronicles ini adalah area Codex Arius, di mana ini adalah sebuah perpustakaan misterius yang mengangkat pengetahuan dan penemuan di ruang tersembunyi yang harus kita temukan. Dan setiap kita mau memulai misi, kalian tap gelang RFID ini ya. Karena setiap kita menyelesaikan misi dengan baik, finishnya kita akan mendapatkan koleksi kartu dari Skyward Project ini.
Next, misi selanjutnya adalah Plasma Steam Engine, yang ceritanya ini adalah sebuah mesin uap teknologi yang menggunakan plasma untuk menghasilkan uap untuk pembangkit listrik. Misi kita di sini bermain mengarahkan panah ke titik optimal dengan beberapa kali kesempatan. Misi selanjutnya adalah Ignition Treasure. Ini adalah misi pendorong pengapian pembentuk plasma untuk pesawat luar angkasa. Misi di sini kita harus menurunkan pedal di angka yang tepat untuk proses penyalaan bahan bakar agar kita bisa melepas pesawat luar angkasa yang ada di layar bisa melaju terbang ke atas. Dan setelah berhasil, aliran arus bahan bakar ini bisa kita rasakan saat kita memegang lampu kaca yang ada di games ini. Dari area Hall of Chronicles ini kita lanjut ke area Kaliki Mountain. Nah, ini nih area yang paling menarik perhatian wisata di Skyward Project ini. Di sini teman dapat merasakan pengalaman meluncur dengan berbagai kecepatan dan gaya, mulai dari yang seluncur santai sampai yang menantang adrenalin, di mana terdapat 6 jenis slide yang bisa kalian nikmati. Memasuki area Kaliki Mountain ini, petugas akan mengecek gelang RFID kalian terlebih dahulu. Di area Kaliki Mountain ini, kita diwajibkan untuk menggunakan helm sebagai pengaman, dan kita juga di sini akan diberikan kunci locker untuk meletakkan barang-barang bawaan kita. Dan selanjutnya untuk masuk ke area Kaliki Mountain ini, kita wajib tap gelang RFID kita. Dan ini dia wahana seru yang akan memicu adrenalin. Di sini pun kita nggak perlu naik turun tangga karena sudah disediakan eskalator untuk menjelajahi 6 tantangan slide yang ada di sini. Konsep areanya di sini tuh juga unik ya, dibuat seolah-olah kita berada di atas gunung yang penuh dengan bebatuan. Dan kita dibawa meluncur dari atas ke bawah dengan tingkat keseruan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini adalah wahana Kids Slide. Wahana seluncur ini dirancang khusus untuk anak-anak dengan ketinggian dan kecepatan yang aman, sehingga anak-anak bisa meluncur tanpa rasa khawatir. Selanjutnya kita bisa naik lagi ke atas, dan di area eskalator ini juga selalu ada petugas yang berjaga dan siap membantu kita ya. Lanjut, di sini ada seluncur Amber Wave. Di area slide ini menghadirkan high speed slide dengan lintasan yang dibuat seperti ombak. Nah, wahana slide ini juga bisa banget untuk anak-anak yang punya keberanian dan suka tantangan dan ingin merasakan sedikit adrenalin saat meluncur dari ketinggian. Ada maksimal berat badan 85 kilo ya untuk meluncur di Amber Wave ini. Tapi tenang, slide meluncur ini juga pastinya aman karena selain ada petugas yang berjaga, terdapat landasan yang empuk nih di sini. Dan setelah kita meluncur dengan bebas, lanjut kita naik lagi ke area yang lebih tinggi. Nah, di sini ada 4 area meluncur lagi. Dan kita sekarang mau meluncur di Boomerang Blaze. Nah, untuk wahana ini memberikan kalian pengalaman meluncur 2 arah. Di slide ini kita akan meluncur ke bawah dengan cepat, lalu akan terdorong lagi kembali ke atas. Seru ya? Nah, di Boomerang Blaze ini teman akan merasakan sensasi meluncur seperti memantul dan membuat wahana ini seru dan sedikit lebih menegangkan. Dan ini anak-anak tuh pada semangat dan setiap sampai di bawah dengan happy-nya mereka tuh langsung lanjut naik lagi ke atas loh. Dan sekarang kita mau meluncur di Kaliki Slide. Di area Kaliki Slide ini adalah jalur slide yang paling luas. Jadi di sini kita bisa meluncur bersamaan sampai bertiga bahkan sampai berenam sekaligus. Di Kaliki Slide ini kita hanya diberi pengalaman meluncur seru bersama teman atau keluarga, tapi tetap aman walaupun meluncur secara bersamaan. Jadi di sini kita bisa teriak bareng dan merasakan sensasi meluncur seru bersama-sama. Next, ini masih ada lagi area meluncur Inferno. Di jalur ini kita dibawa meluncur dengan loncatan dan kecepatan yang lumayan. Dan wahana meluncur terakhir di sini ada Dune Leaper. Dan di wahana ini kita akan merasakan sensasi meluncur yang lebih menantang adrenalin lagi. Karena selama turun kita juga akan merasakan goncangan dan putaran yang membuat setiap luncuran kita tuh terasa berbeda. Mau merasakan yang lebih memicu adrenalin lagi? Ini dia nih wahana yang paling ditunggu-tunggu, yaitu wahana menarik Sword of the Fame atau Recto Parasense.
Ini tuh adalah wisata yang paling ngehits dan paling menarik di Skyward Project ini. Untuk wahana ini kita bukan seluncur, tapi wahana ini akan membawa kita terbang. Tapi di sini kita tuh menggunakan kostum burung Ratchavara dalam posisi tengkurap. Jadi di sini kita diajak melayang serasa terbang beneran. Dan untuk menaiki wahana Shore of the Fame ini, tinggi minimal ada di 130 cm dengan berat maksimal badan di 80 kg. Karena di wahana ini maksimal hanya bisa menerbangkan 2 orang yang maksimal beratnya itu ada di total 170 kg. Jadi untuk wahana ini tuh bisa juga ya untuk anak-anak. Dan wahana ini memang paling panjang ya antriannya. Karena memang butuh waktu juga untuk menggunakan kostum yang akan dibantu penggunaannya oleh petugas yang standby dan berjaga di sini. Kostum ini memang agak ribet ya, tapi ini demi keamanan saat kita terbang nanti teman. Dan Shore of the Fame ini adalah wahana permainan seperti Flying Fox yang menawarkan sensasi meluncur. Untuk lama kita di atas wahana Shore of the Fame ini tuh kurang lebih berdurasi 30 detikan ya teman. Dan pengalaman kita selama meluncur ini tuh seru banget ya. Lumayan tinggi tapi nggak yang mengerikan ya ternyata. Malah bikin kita tuh pengen naik lagi. Bukan cuman sensasi rasa terbangnya aja yang kita rasain di sini. Tapi view kota Bandung bahkan bonus view Gunung Tangkuban Perahu juga bisa kita lihat di sini. Dan menjadi latar pemandangan saat kita terbang meluncur. Dan ketika kita sudah sampai di titik landasannya pun ada petugas yang juga siap dan standby kok di sini untuk melepaskan kostum burung kita. Memang enaknya kalau kita kesini itu kita beli tiket full akses nih teman. Karena tuh kita benar-benar bisa puas menikmati semua wahana yang ada di Skyward Project ini teman. Dan di sini tuh juga ada loh satu wahana terbang juga seperti Ratchavara Sands yang diberikan nama Flying Escape. Dan untuk wahana Flying Escape ini itu lebih tinggi lagi. Dan untuk menuju ke Flying Escape pun kita masih naik satu tangga lagi ke atas. Bedanya Ratchavara Sands sama Flying Escape ini itu selain bisa terbang lebih tinggi, laju terbang di wahana Flying Escape ini tuh juga lebih cepat ya teman. Lalu untuk syarat dan ketentuan naik Flying Escape ini tuh juga sama ya dengan Ratchavara Sands. Tapi untuk berat maksimal naik Flying Escape ini adalah 70 kilo dan karena lebih tinggi, jadi pastinya sensasi memicu adrenalin untuk naik Flying Escape ini tuh lebih seru lagi. Untuk lama kita di atas wahana Flying Escape ini kurang lebih berdurasi 20 detik teman. Jadi selain lebih tinggi, durasi terbangnya pun lebih cepat 10 detik dari kita naik Ratchavara Sands tadi teman. Dan akan ada wahana baru lagi nih yang masih coming soon. Dan ternyata di sini tuh juga ada helm yang terdapat holder untuk HP kita loh di sini teman. Dan lanjut, sekarang kita ke area berikutnya di mana ini adalah playground yang punya konsep menarik. Dan ini dia area berikutnya, The Golden Zeppelin. Nah, di dalam area ini tuh banyak terdapat wahana interaktif yang bisa banget dimainkan untuk segala usia. Playground yang berkonsep steampunk ala kapal balon udara yang unik ini tuh selain punya banyak perosotan dan juga halang rintang yang bagus buat motorik dan sensorik anak, di sini tuh juga terdapat game, climbing, meriam tembak target, VR, game interaktif, dan di sini juga terdapat permainan pasir putih. Untuk area playgroundnya ini tuh juga cukup besar, bukan cuman unik, pastinya juga menarik. Dan di area ini juga ada petugas yang standby dan membantu kita untuk beberapa permainan yang ada di The Golden Zeppelin ini. Dan di dalam area playground ini tuh juga terdapat beberapa misi permainan yang harus kita selesaikan teman. Seperti meriam tembak ini. Dan kalian jangan lupa untuk tap gelang RFID kita ya. Dan pastikan kita menembak target awan di depan yang memiliki bunyi yang berbeda-beda. Lalu ada halang rintang juga di sini yang dipenuhi dengan jaring di dalamnya. Dan ternyata ini tuh cukup menantang juga loh teman.
Dan di lantai paling atas ini adalah deck utama. Di sini juga terdapat virtual game. Dan di sini kita juga jangan lupa tap gelang RFID kita. Dan di game ZBZ ini kita bermain tembak-tembakan pesawat sampai melawan musuh. Game ini tuh seru loh, apalagi dimainnya tuh kapelan kayak gini. Lanjut dari deck area utama di atas, kita bisa langsung turun nih lewat tangga melingkar ini. Dan kita bisa explore area kapal karena di area paling bawahnya ini tuh juga terdapat beberapa permainan interaktif juga loh. Dan di beberapa permainan yang ada di bawah ini, anak-anak diajak untuk melatih fokus, konsentrasi, kecepatan, dan juga kecepatan. Ini sih pastinya anak-anak dijamin betah ya. Apalagi di area luarnya ini ada area main pasirnya. Dan buat para orang tua di sini bisa nunggu sambil jajan nyemil atau minum sambil bersantai. Karena di dalam area The Golden Zeppelin ini ada area cafe, bahkan sampai pas di depan pintu masuk area playgroundnya. Dan setelah kita puas bermain dan menyelesaikan beberapa misi yang ada di sini, kalian bisa mengambil Rival Sense Collection Card dengan men-tap gelang RFID kita. Dan di layar ini tertera poin keberhasilan dari beberapa misi yang telah kita jalankan. Dan ada beberapa koleksi card ya di sini. Dan untuk teman yang membeli tiket full access, di sini tuh kita diberikan 1 kali kesempatan keluar area Skyward Project, mungkin untuk makan di area mall, sholat atau cuci mata. Atau mungkin teman mau ambil baju ganti karena ternyata di dalam Skyward Project ini itu ada area shower, bahkan lekas sampai dengan sisir, hair dryer, bahkan sampai catokan tuh juga ada loh. Untuk toilet areanya di sini tuh juga super bersih banget ya di sini. Dan setelah kita sempat keluar dari area Skyward Project, kita balik lagi ke dalam buat nikmatin suasana malamnya di sini. Karena Skyward Project ini setiap harinya buka dari jam 10 pagi hingga jam setengah 10 malam. Jadi selama cuaca aman, untuk area di Kaliki Mountain ini tuh tetap jalan ya teman. Bahkan ternyata suasana malam di area ini tuh juga nggak kalah cakep loh. Apalagi di atas ini kita bisa nikmatin city light kota Bandung dan cuacanya pun dingin. Suasananya tuh nggak kalah asik ya, karena di area ini juga diterangi dengan lampu dengan suasana yang tetap terlihat terang. Anak-anak aja tuh masih semangat nih main di area Kaliki Mountain ini. Selesai anak-anak puas bermain dan explore area Skyward Project ini, nggak ketinggalan dong. Di sini kita juga mau abadiin momen kita di sini untuk ambil foto booth yang berbayar sebesar 50.000. Dan hasil dari foto boothnya ini tuh uniknya tuh klasik loh teman. So far beneran happy dan super puas banget sih kita di sini. Karena ternyata wahana yang ada di Skyward Project ini memiliki media pembelajaran interaktif berbasis permainan, sehingga di sini kita bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi juga mendapatkan wawasan tentang teknologi, sejarah hingga kreativitas melalui pengalaman interaktif yang menyenangkan, aman, dan tentunya nyaman. Kalian wajib banget sih berwisata ke Skyward Project ini kalau kalian ke Bandung. Suasananya klasik dipadukan dengan teknologi yang memberikan pengalaman yang berbeda. Apalagi Skyward Project ini digadang-gadangkan akan menjadi pusat edutainment berskala internasional yang memadukan hiburan dan pendidikan dalam satu tempat. Jadi yang belum kesini cus deh, kalian segera meluncur. Oke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, cukup sekian dulu ya untuk review dan informasi Travel Go di Skyward Project 23 Paskal Bandung ini. Semoga bermanfaat dan cukup membantu ya. Dan saatnya Travel Go mau pamit undur diri dulu nih teman. Dan tentunya Travel Go juga nggak lupa buat ingetin ke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini, di subscribe dulu teman. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Pastikan juga teman udah nyalain tombol loncengnya biar teman selalu dapetin informasi terupdate di setiap uploadan terbaru Travel Go di channel YouTube DTM Studio kesayangan kalian ini teman. Dan tentunya nggak lupa juga Travel Go mau ucapin terima kasih banyak buat teman yang udah mau tonton uploadan video ini dari awal hingga akhir. Stay healthy and see you on the next video. Travel Go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review
hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.